dengan melakukan itu kembalinya kepada yaitu penentu hasil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, kita juga tidak boleh bersandar kepada sebab. Walaupun kita diperintahkan untuk mengambil sebab, kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Untuk kita menjadi orang kaya, ya harus kerja, sebabnya harus kerja. Tapi jangan bersandar kepada amal kerjanya. Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menentukan keputusan segala-galanya. Tapi Allah pula yang memerintahkan kita melakukan sebab. Sehingga orang yang mereka betul memiliki sikap seperti ini, dia memiliki sikap tawakal yang lurus. Contoh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sekalian, seandainya Nabi itu kepergiannya hijrah ke Madinah itu terang-terangan di siang hari dengan tawakal kepada Allah, bisa saja Allah menyelamatkan Nabi tanpa itu terkena madharat dari gangguan orang-orang Quraisy. Tetapi sunatullahnya tidak begitu. Maka nabinya hijrah di waktu malam, yang keumumannya orang di waktu malam itu tertidur dan mereka masing-masing di rumah supaya tidak diketahui oleh orang. Kemudian Nabi ketika hijrah harusnya ke arah Madinah begini, Nabi enggak. Nabi itu ke arah lain untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Ini termasuk akhdul asbab, dengan membuat strategi atau membuat siasat dalam rangka selamat dari ini kejaran orang Quraisy. Kemudian Nabi pakai istirahat berlindung di gua Thur waktu hijrah. Ini juga merupakan bagian tawakal. Kemudian Nabi ke Madinah itu dengan menyewa seorang penuntun agar tahu jalan ke Madinah itu arahnya mana. Itu juga bagian merupakan tawakal. Ini mengambil sebab. Sehingga bukan sekedar pokoknya pasrah total kepada Allah, kemudian dia tanpa mengambil sebab. Bukan begitu tawakal. Termasuk ketika Rasulullah SAW perang, sekalian, ya sunatullahnya perang itu kalau badannya nggak pakai pelindung apa-apa, kesabut pedang nggak bisa meluai. Tapi ketika kemudian pakai baju besi, baju perang untuk pelindung tubuh, supaya kalau kena sabetan pedang itu nggak langsung mengenai dagingnya, ini merupakan bagian tawakal, mengambil sebab. Itu supaya betul-betul dia bisa selamat dari berbagai macam mara bahaya. Ini merupakan bagian daripada tawakal. Ketika Rasulullah SAW perang, juga mengambil strategi, namanya perang Khandaq. Perang Khandaq yaitu perang dengan siasat membuat parit. Membuat parit itu siasat. Dalam rangka supaya musuh itu nggak bisa kemudian masuk Madinah dengan gampang. Kalau dia ingin meloncat parit itu dibuat jarak yang kira-kira kuda nggak bisa melompat, sehingga kalau dia melompat dia terjeglong ke parit itu dan dibuat agak dalam sehingga dimungkinkan dia akan bisa naik. Ini juga merupakan siasat. Jadi merupakan bagian tawakal. Sehingga tawakal itu mesti disertai dengan akhdul asbab, yaitu dia harus mengambil itu sebab. Sehingga kalau orang itu dia tidak melakukan sebab, itu namanya bukan orang yang bertawakal. Tapi juga kita tidak boleh bersandar pada sebab yang memutuskan hasil akhirnya itu adalah Allah yang ini sang pemutus. Sehingga jangan bertawakal kepada sebab, tapi tawakalnya kepada Allah dengan wajib kita mengambil sebab.
yang seperti ini, maka kalau dia itu berhasil tidak akan sombong, karena dia tahu bahwa keberhasilannya itu yang menentukan adalah Allah SWT. Seandainya Allah tidak mengendaki keberhasilan bagi dia, sebab apapun yang dia lakukan itu tidak akan berhasil. Orang secara hitungan kertas sudah tarik-tarik, sudah betul-betul daki-daki, sudah betul-betul diperhitungkan semuanya. Begitu kemudian jalan, ambruk lagi, jalan, ambruk lagi, bangkrut lagi, gagal lagi. Karena memang sebab itu tidak mesti akan menghasilkan apa yang dia inginkan, tapi yang menentukan Allah. Maka walaupun kita wajib untuk mengambil sebab, tawakalnya bukan pada sebab, tapi tawakalnya kepada Allah SWT. Kalau dia berhasil, dia tidak akan jumawa, dia tidak akan membusungkan dada, dia tidak akan sombong dan angkuh karena merasa hebat. Dia tahu bahwa semua apa yang terjadi yang dia lakukan berkaitan dengan keberhasilan, kesuksesan, itu semata-mata adalah pemberian Allah, bantuan Allah, yang kalau tanpa bantuan Allah kita tidak akan bisa melakukan apapun. Dan seandainya kemudian orang yang sudah bertawakal ini gagal, sekalian, maka dia tidak akan putus asa. Karena bagi seorang mukmin, usaha yang telah dia lakukan itu dinilai oleh Allah Ta'ala, bukan muspro. Kita tidak dinilai dari hasilnya. Sehingga kalau sudah maju perang, tawakal kepada Allah, hatinya pasrah total kepada Allah, kemudian dia sudah melakukan sebab-sebab yaitu kemenangan dan melakukan yaitu sebab keselamatan dalam perang, terus kemudian dia kena sabetan pedang mati, maka matinya syahid. Usahanya telah dinilai oleh Allah SWT. Kalau dia menang, ya berarti dia menang dengan keuntungan kemenangannya. Sehingga tidak ada yang sia-sia bagi orang yang mereka bertawakal kepada Allah SWT. Karena usaha yang telah dia lakukan sekecil apapun akan dinilai oleh Allah, walaupun dia gagal. Seorang yang telah berdakwah dengan mengerahkan segala macam cara yang dia lakukan, dengan telah berusaha untuk berdakwah dengan sebaik-baik cara, tapi ternyata yang mengikuti dakwahnya hanya segelintir orang umpamanya, maka usaha dakwahnya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan keputusan hasil apa yang dia lakukan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara hasil orang yang mereka ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, Allah menyebutkan di antara keutamaan orang yang mereka ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tawakal itu diantaranya akan menjadi sebab diperolehnya rezeki dari Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini wa may yatawakkal 'ala Allah, ini fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sekalian, rezeki secara umum itu tidak boleh hanya kita batasi dalam urusan harta. Rezeki itu adalah semua yang bisa menegakkan urusan kehidupan kita, itu adalah rezeki.
Semua yang kita butuhkan untuk menegakkan urusan kehidupan kita adalah rezeki. Harta ya rezeki, kemudian istri yang solehah ya rezeki, anak yang solehah juga rezeki, tetangga yang soleh rezeki, dapat mertua yang soleh rezeki, kemudian mendapatkan ilmu yang manfaat rezeki. Itu semuanya yang kita butuhkan dalam kehidupan itu adalah bagian pada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hal yang akan memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita, yang akan menegakkan urusan kehidupan kita. Walaupun secara umum rezeki itu kemudian arahnya kepada yaitu harta yang kita butuhkan untuk mencukupi kehidupan kita. Tapi rezeki bukan sekadar yaitu harta, tapi semua yang akan menopang kehidupan kita adalah bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi masalah, Bapak sekalian, maka kalau ingin mendapatkan jalan keluar, maka lakukan atau jadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Ketakwaan itu akan memberikan jalan keluar. Kalau kita itu sulit keluar dari permasalahan yang kita hadapi, ini perlu mengoreksi tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang dililit musibah atau dililit permasalahan, kok nggak kelar-kelar masalahnya itu, maka hendaklah dia mengoreksi ketakwaannya kepada Allah. Kok kenapa kok jalan keluarnya belum ketemu? Maka hendaklah dia mengoreksi ketakwaannya. Boleh jadi dia orang yang sedang tidak bertakwa kepada Allah, sehingga dia menghadapi kesulitan yang tidak segera mendapatkan jalan keluar. Umpamanya orang bersengketa, kok nggak ada segala jalan keluarnya? Ini mesti ada unsur yaitu ketakwaan yang perlu dipertanyakan. Kalau orang yang bertakwa ada masalah, itu mestinya segera akan ada jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar karena merupakan janji Allah Ta'ala. Kemudian juga wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi yakni segala kebutuhan kehidupan ini dia. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka Abu Dzar Al-Ghifari beliau ketika membaca surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, beliau diantaranya Nabi ketika membaca ayat yaitu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Nabi pernah mengatakan lau anna nasa kulluhum akhadhu biha lakafathum. Seandainya semua manusia mengambil nasihat ini, niscaya ini dia akan kecukupan segala kebutuhannya. Seandainya manusia betul-betul bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan mencukupi dunia dan akhirat dia, dunia dan agama dia. Tapi ini membutuhkan keyakinan berkaitan dengan yaitu keyakinan yang terhadap Allah SWT. Kalau dia betul bertakwa kepada Allah, hatinya betul dia total pasrah kepada Allah SWT, Allah akan cukupi ini kehidupannya. Jangan mengkhawatirkan ini urusan kehidupan dia, pasti dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, di antara pula keutamaan tawakal, kalau kita ini tawakalnya sempurna, seperti yang pernah kita ini
kaji dalam kitab Tauhid, orang yang tawakalnya sempurna itu akan mengantarkan seorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Orang yang mereka tuntut tawakalnya sempurna akan menjadikan dia mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ketika Rasulullah SAW beliau menyebutkan yadkhulul jannati min ummati sab'una alfan bighairi hisabin, umatku akan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, jumlahnya 70.000. Ketika ditanyakan ketika Nabi menerangkan siapa mereka yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab itu, Nabi katakan, ini humul ladina la yastarqun wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah. Kalau meruqyah itu kebaikan. Kalau meruqyah itu kebaikan, kita berbuat baik kepada orang dengan cara kita meruqyah orang. Tapi kalau minta diruqyah, itu ada unsur mintanya, itu akan membuat dia jatuh, rendah, atau ada unsur hina. Meminta ruqyah ini bukan haram, tetapi akan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga orang yang mereka sempurna tauhidnya, mereka ini la yastarqun, tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Demikian juga wala yaqtawun, tidak melakukan atau tidak minta dikai. Pengobatan kai itu pengobatan dengan besi panas. Biasanya orang Arab kalau sudah kehabisan cara untuk mengobati sesuatu, maka alternatif terakhir adalah pengobatan kai dengan besi panas. Orang yang mereka sempurna tauhidnya, dia tidak meminta untuk dikai. Wala yatatayyarun, dan juga tidak tatayyur. Tatayyur ini haram. Tatayyur itu berkeyakinan sial yang dikaitkan dengan macam-macam. Bisa dikaitkan dengan waktu. Contohnya bulan Suro, bulan sial. Ini adalah bertatayur dengan waktu. Atau kepergian dino Selasa sial. Ini adalah tatayur dengan waktu. Atau tatayur dengan angka. Tidak ada angka 13 atau angka 13 dianggap angka keramat. Sehingga nanti dia lihat hotel, diantaranya lihat ada nggak angka 13. Sehingga kamar nomor 13, sehingga liftnya dipencet nomor 13. Biasanya nggak ada, rata-rata nggak ada. Meloncat dari 11, 12, terus 15 atau 14. Intinya 13 itu jadi nggak ada. Ini termasuk tatayur dengan angka, karena dianggap nomor sial. Atau juga tatayur dengan burung. Ada burung tertentu ditafsirkan ini burung sehingga dia teratapan dengan hal tersebut. Ini tatayur dan macam-macam. Tatayur ini syirik, karena dia menyandarkan sebab kepada sesuatu yang bukan sebab. Bisa syirkun asghar, bisa syirkun akbar, tergantung bentuk tatayurnya. Kemudian ini semuanya dilakukan sesungguhnya merupakan wujud wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka betul-betul bertawakal kepada Rabb-nya, dan mereka betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sempurna tawakalnya ini, di antara utamanya dia akan bisa masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang menyebutkan atau yang menjelaskan bahwa tawakal itu wajib dengan mengambil sebab. Itu diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang yaitu burung. Nabi katakan, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayran takhdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang burung itu keluar pagi-pagi dalam keadaan kempes pemboloknya, dalam keadaan kempes pemboloknya itu dalam keadaan kosong. Kemudian pulang sore sudah mondel-mondel, atas mondel-mondel. Dalam keadaan sudah pemboloknya itu model-model penuh dengan itu makanan yang dia itu butuhin. Makanya di sini pelajaran tawakalnya adalah burung ini tawakal bukan angrem teng salanipun sehingga begegek jilingkrung di rumah aja dodok begogok, nanti kalau memang jatah rezekinya ya bakal datang. Kalau bukan jatahnya ya mesti nggak bakal datang. Ini tawakal yang keliru. Tawakal yang dia lakukan kayak burung, dia keluar, dia mabur, dia obah. Sehingga kata orang Jawa, bapak-bapak kita dulu bilang, ngerembiah mama, obah mama. Nek dalam obah, dalam usaha, nglakoni apa wae sing dilakoni mesti bakal mama. Yang penting ada usaha. Pasti Allah akan berikan kepada ini hambanya. Dengan dia bertawakal kepada Allah, hatinya pasrah kepada Allah, kemudian dia melakukan usaha apa yang dia lakukan, apalagi berkaitan dengan jaminan kalau rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ya Allah katakan, "Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi, ya binatang-binatang melata, termasuk kita ini makhluk yang rembet, yang germat di muka bumi, kecuali semua rezekinya telah dalam tanggungan Allah Ta'ala, telah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Semuanya mendapatkan jatah bagian rezeki Allah Ta'ala. Hanya di antara pemberian rezeki Allah menguji. Terkadang ada yang Allah uji dengan gampangnya rezeki, tapi sebagian orang Allah uji dengan sandatnya rezeki. Ini semuanya berkaitan dengan rezeki Allah. Yabsutu, Allah SWT membuka biak pemberiannya kepada man yasha, orang yang Allah kehendaki. Dan terkadang juga Allah wayak biru, Allah membatasi pembagian rezekinya kepada orang Allah kehendaki. Itu merupakan bagian daripada ujian Allah Ta'ala. Sehingga orang di satu sisi dia betul-betul memahami bagaimana dia harus cari rezeki, tapi harus paham pula jatah rezeki Allah yang menentukan dan merupakan bagian ujian Allah. Kewajiban kita adalah bagaimana kita qanaah dan ridho dengan pemberian Allah Ta'ala. Qanaah dan ridho dengan pemberian Allah Ta'ala, sehingga itu yang akan menjadikan tentramnya kehidupan seseorang, sehingga tidak melihat orang lain. Ya kalau memang dia rezekinya hanya dikasih segitu, rumahnya gede, sederhana, ya gak apa-apa. Yang penting hatinya terima kepada Allah Ta'ala. Qanaah, karena memang jatahnya yang segitu. Karena yang akan dinilai oleh Allah adalah hati dia, bagaimana hati dia terhadap Allah Ta'ala. Jangan sampai jatah rezekinya hanya segitu,
tapi dalamnya kepada orang yang rezekinya berlimpah ruah yang banyak. Lihat rumah makro gede padahal nggak punya duit, akhirnya utang. Akhirnya perasaannya pengen seperti itu dan mendorong dia kemudian utang. Akhirnya membeban-bebani diri di luar kemampuannya karena tidak qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya itu adalah kita dengan Allah Ta'ala. Sebagai orang yang Allah mudahkan rezekinya, sebagai orang Allah sendirikan rezekinya, dan itu merupakan ujian Allah, bukan berkaitan dengan yaitu kecintaan maupun kebencian Allah. Makanya ayat yang sering telah kita perdengarkan sekarang, Allah mengoreksi orang-orang yang salah berpendapat. Fa'al insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa man idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Orang itu kalau Allah memudahkan rezekinya, Allah uji dengan kemudahan rezeki, komentarnya Allah memuliakan saya. Kalau Allah sulitkan dengan rezeki, diuji Allah dengan sulitnya rezeki, komentarnya Allah membenci saya. Kalla, oh gak begitu. Dan Nabi kita juga penegasnya. Apa kata Nabi katakan nafata rawi itu inna ruhal kudus nafata fi rawi annal insana lan yamut hatta yastakmila rizqu wa ajal. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Nabi Jibril membisikkan kepadaku bahwa manusia itu tidak akan mati sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Maka caranya kita menyambut rezeki bagaimana? Kata Nabi, fattaqullaha, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Kalau sedang diuji Allah dengan kesulitan rezeki, jangan jadi maling, jangan jadi koruptor, jangan jadi perampok, jangan jadi penipu, karena nggak sabar dengan sedikitnya rezeki yang dia terima, kemudian dia melakukan jalan pintas untuk mendapatkan rezeki, keluar dari kesulitan tersebut dengan cara-cara yang haram, yang menunjukkan dia tidak bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga bertakwa dengan cara dia betul menahan diri untuk menghadapi kesulitan yang merupakan ujian Allah SWT. Tidak melakukan jalan pintas untuk memuaskan kemauannya atau untuk memenuhi kemauannya dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Fa wa ajmilu fit talab, kata Nabi. Dan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka perbaguslah cara Anda mencari. Perbaguslah cara Anda mencari, kata Nabi. Artinya perbaguslah itu jangan sampai melakukan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, sedangkan jatah rezeki Anda sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak di antara kita manusia yang karena ambisinya kepada harta yang belum dia miliki, lalu dia melakukan hal-hal yang yaitu haram, yang diharamkan Allah karena ambisi dia untuk segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Hendaknya seorang tetap caranya dengan cara yang baik, karena cara apapun yang Anda tempuh, jatah rezeki Anda ya hanya segitu. Mau maling, mau korupsi, mau merampok, mau nipu, mau apapun dia dalam merayuk mengumpulkan harta orang, akhir jatahnya ya hanya segitu. Sehingga jika dia melakukan cara dengan cara yang benar atau enggak benar, jatahnya hanya segitu. Sehingga jangan sampai orang terfitnah dengan harta, lalu melakukan cara-cara yang haram untuk mendapatkannya. Sebab bagaimanapun cara kita mendapatkan, kita jatahnya tidak akan pernah melebihi daripada jatah yang dijatahkan Allah. Yang Nabi mengajarkan para Ibn Abbas,
Apa yang sudah ditetapkan untuk Anda itu tidak akan merucut, tidak akan salah alamat, tidak akan ke tempat lain. Tapi apa yang tidak ditetapkan untuk Anda tidak akan pernah Anda dapatkan, walaupun caranya apapun Anda untuk mendapatkan itu. Dan karena itu Nabi wasiatkan fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ini tentu adalah wasiat yang sangat agung terhadap seorang muslim, bagaimana itu dia betul itu menjadikan dirinya tetap selalu di atas ini jalan yang benar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi sekalian, tawakal itu rukunnya kali mengambil sebab dan itu totalitas hati kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Itu adalah orang yang bertawakal. Sehingga jangan sampai ada orang beralasan tawakal dan dia tidak melakukan sebab. Pasrah terus dialah wis sembuh, insyaallah apa nek ditetapkan Allah ya bakal dapat, kalau enggak ya enggak. Lalu dia tidak melakukan usaha. Itu namanya mencela syariat. Syariatnya tidak begitu. Syariatnya itu adalah menempuh sebab. Tapi juga kita tidak boleh bersandar pada sebab. Kita nanti bisa dibuat stres. Sudah keliling-keliling, dodolan nanti kemering sak brontol-brontol, nanti wis kelus, ya nggak ada yang beli. Kalau orang tidak bertawakal ya dia bakal stres. Dia bakal kemudian itu nelongso. Tapi kalau dia bertawakal, kembalikan kepada Allah, ini ketetapan Allah bagi saya. Dia ridho kepada Allah, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Allah yang akan ngurus hambanya. Kalau dia betul serahkan dirinya, Allah akan cukup. Sehingga dia tetap bisa tenang hatinya, dia tetap lapang dadanya dengan keimanannya kepada Allah tersebut. Makanya teman-teman sekalian, kehidupan kita ini tidak akan memiliki hati, tidak akan bisa memiliki hati yang tenang dan jiwa yang lapang kecuali kalau kita punya iman kepada Allah. Pripun caranipun orang yang mereka itu kekepung musibah, berbagai macam penderitaan itu datang beruntun kepada dia, sedangkan orangnya tidak beriman. Caranya punya hati yang tenang dan lapang, gimana caranya? Ya nggak bisa. Gak mungkin. Tapi kalau kita punya iman, dalam kondisi kita mendapatkan musibah-musibah yang beruntun sekalipun, kita bisa memiliki hati yang tenang dan dada yang lapang. Kenapa? Caranya gimana? Seorang mukmin dalam kondisi walaupun dia mendapatkan musibah, penderitaan, dia tetap bisa punya hati yang tenang dan lapang. Caranya gimana? Gimana caranya? Ya karena keimanan dia kepada Allah ini sudah ditakdirkan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi berpikir tentang janji Allah, kalau dia bersabar pasti akan mendapatkan yaitu ganti pahala yang berlimpah ruah. Dalam kondisi begitu dia akan bisa betul hatinya tenang, jiwanya lapang, sehingga tidak akan mungkin memiliki kondisi seperti ini kecuali pada orang yang beriman kepada Allah. Makanya itulah mental yang Nabi katakan, ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan mengherankan sikap seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua perkaranya itu baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan tidak akan pernah memiliki hal yang seperti ini kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Maka dan sekalian, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Enggak ada. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.